Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hoeronisa, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, program studi D3 Keuangan Perbankan dari kelas BK 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, di mana tugas akhir saya berjudul Analisis Rasio Likuiditas sebagai pengukuran kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Terlebih dahulu saya memulai dari latar belakang. Kenapa saya memilih judul tersebut? Kita tahu bahwa dunia usaha di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat dan menjadi sangat ketat. Hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk melakukan operasionalnya secara efektif dan lebih efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan sendiri dapat dinilai dari laporan keuangannya, di mana laporan keuangan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Tentunya mengetahui kondisi keuangan perusahaan menjadi sangat penting, baik bagi internal seperti manajemen dan karyawan, maupun eksternal perusahaan seperti investor ataupun kreditur. Apalagi kaitannya dengan mengetahui kondisi keuangan jangka pendek. Mengapa? Karena perusahaan dengan kondisi keuangan jangka pendek yang tidak baik, itu akan berpotensi tidak mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Dan hal tersebut tentu saja berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Dan kenapa saya memilih PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul? Karena pada saat pandemi seperti sekarang, tentunya perusahaan farmasi menjadi bintang utama yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi Sido Muncul merupakan perusahaan yang sangat dikenal oleh masyarakat melalui produknya yang dapat kita jumpai dimanapun. Oleh karena hal tersebut, maka saya tertarik untuk melihat bagaimana kondisi keuangan jangka pendek perusahaan Sido Muncul. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat tugas akhir dengan judul Analisis Rasio Likuiditas sebagai pengukuran kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Selanjutnya, di sini ada tujuan penulisan. Penulisan tugas akhir ini sendiri bertujuan untuk mengetahui hasil dari analisis current ratio, quick ratio, dan cash ratio pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, yang nantinya semua itu akan dapat diketahui apakah PT Sido Muncul ini termasuk perusahaan yang dikatakan liquid atau illiquid. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk penulis dan untuk pembaca. Untuk penulis, ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai analisis rasio likuiditas dalam menilai suatu kondisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan untuk pembaca, ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca tentang analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas. Next, saya akan membahas tentang sejarah singkat dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dimulai pada tahun 1930, di mana Sido Muncul lahir dari tangan dingin dan terampil Ibu Rahmat Sulistyo yang merintis usaha rumahannya dengan 3 orang karyawan. Berlanjut pada tahun 1940, untuk pertama kalinya diracik ramuan jamu godogan untuk masuk angin yang dinamakan tolak angin. Dengan pemilihan bahan yang berkualitas dan komposisi yang tepat, membuat jamu tolak angin disukai masyarakat dan menjadi semakin populer. Sehingga pada tahun 1951, didirikanlah sebuah pabrik jamu sederhana di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang, dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud. Dan setelah 20 tahun kemudian, yaitu pada 1970, dibentuklah persekutuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1975, kemudian berubah bentuk menjadi perseroan terbatas dengan nama
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Dan pada tahun 2013, Sido muncul resmi melakukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Sampai pada saat ini, Sido muncul masih menjadi perusahaan yang sangat dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada visi dari Sido muncul. Visi dari Sido muncul yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan dan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk menunjang visi tersebut, PT Sido muncul memiliki 7 misi yang dapat kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Selanjutnya, PT Sido muncul ini mempunyai ruang lingkup kegiatan usaha, yaitu di bidang industri obat farmasi, industri obat tradisional, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, konservasi, tanaman obat, dan satwa. Dan berikut ini ada beberapa produk yang sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu tolak angin, tolak linu, jamu komplit, vitamin D 400 IU, vitamin E 300, vitamin C 1000, kuku Bima Energi, dan susu jahe Sido muncul. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan. Pada slide ini terdapat tabel pertumbuhan aset dan liabilitas jangka pendek PT Sido muncul periode 2016 sampai periode 2020, di mana aset yang kita butuhkan untuk menghitung rasio likuiditas adalah kas tara kas, persediaan, dan total dari aset lancar. Dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi di tiap-tiap komponen. Seperti pada aset lancar, terjadi penurunan terbesar pada tahun 2017, yaitu sebesar 9,21%. Ini akibat dari penurunan kas dan setara kas secara signifikan yang digunakan untuk penambahan aset tetap berupa mesin dan peralatan, serta pembayaran utang usaha yang telah jatuh tempo. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 76,68% yang disebabkan oleh kenaikan utang usaha akibat pembelian bahan baku dan suku cadang, serta kenaikan utang pajak dan beban akrual. Dan untuk persediaan, terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2018, yaitu sebesar 16,15%. Ini diakibatkan bertambahnya bahan baku dan barang dalam proses untuk memenuhi permintaan konsumen yang ditandai dengan meningkatnya penjualan. Sedangkan dari sisi kas dan setara kas, dapat dilihat terjadi kenaikan paling tinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 19,33%. Ini diakibatkan meningkatnya permintaan dari pelanggan dan sedikitnya pembelian aset tetap dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas analisis menggunakan current ratio, yang nantinya dari hasil perhitungan ini akan diketahui seberapa besar aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo. Sebenarnya tidak ada standar khusus untuk menentukan besar current ratio, namun yang menjadi kebiasaan ditentukan bahwa current ratio sekitar 200% atau 2:1 dianggap baik. Artinya jumlah aktiva lancar ada 2 kali dari jumlah hutang lancarnya. Dan pada tahun 2016 sendiri kita ketahui current ratio sebesar 831,82%. Artinya setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan akan dijamin oleh Rp8,3182 aset lancar yang dimiliki perusahaan. Dan pada tahun 2020 besaran current ratio yaitu 366,41%. Berarti setiap 1% kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan akan dijamin oleh Rp3,6641 aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Dan jika kita lihat berdasarkan perhitungan pada tabel ini, akan terlihat besaran current ratio terus mengalami penurunan, tetapi tetap berada di atas 200% yang menjadi standar pada umumnya. Selanjutnya,
ada analisis quick ratio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset lancar dikurangi dengan persediaan yang tersedia untuk menutupi kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo. Quick ratio ini tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lama untuk dicairkan menjadi uang kas. Dan pada umumnya besaran quick ratio ini atas dasar prinsip kehati-hatian ditetapkan sebesar 150% atau 1,5. Artinya kewajiban jangka pendek perusahaan akan dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan sebesar 150%. Dapat kita lihat pada tabel berikut, quick ratio pada tahun 2016 yaitu sebesar 684,81%. Artinya setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan akan dijamin oleh Rp6,8481 aset lancar yang telah dikurangi persediaan. Dan pada tahun 2020, quick ratio sebesar 311,16%. Berarti setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan akan dijamin oleh 3,1116 aset lancar yang telah dikurangi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Slide selanjutnya ada analisis cash ratio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kas dan setara kas yang tersedia untuk menutupi kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo. Pada umumnya, standar cash ratio dikatakan baik apabila jumlahnya berkisar 50%. Artinya, kewajiban jangka pendek perusahaan akan dijamin oleh kas dan setara kas perusahaan sebesar 50%. Dapat kita lihat di tabel berikut, pada tahun 2016, cash ratio sebesar 462,31%. Artinya, setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan akan dijamin oleh Rp4,6231 kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan pada tahun 2020, cash ratio sebesar 184,62%. Berarti setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan akan dijamin oleh Rp1,8426 kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini kita dapat melihat pertumbuhan cash ratio ini terus mengalami penurunan. Tapi penurunan ini dapat menjadi indikator yang baik karena jumlah kas yang terlalu tinggi atau berlebih yang ada pada perusahaan sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, di sini ada perbandingan PT Sido Muncul dengan industri sejenis. Perhitungan ini digunakan untuk membandingkan rasio-rasio antar perusahaan yang sejenis, sehingga dapat diketahui keadaan perusahaan berada di atas, berada pada rata-rata, atau berada di bawah perusahaan pesaingnya. Di sini perusahaan yang menjadi pembanding PT Sido Muncul ada 9 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk perhitungan rasio rata-rata industri sendiri dihitung dengan menjumlahkan hasil rasio tiap-tiap perusahaan, kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah perusahaan dalam industri tersebut, sehingga diperoleh angka yang terdapat pada tabel di slide ini. Dapat dilihat bahwa selama periode 2016 sampai 2020, besaran current ratio, quick ratio, dan cash ratio pada PT Sido Muncul selalu berada di atas nilai rata-rata rasio perusahaan sektor farmasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Farmasi Sido Muncul memiliki kondisi keuangan jangka pendek yang lebih baik daripada rata-rata pesaingnya. Selanjutnya, kita telah mengetahui bahwa PT Sido Muncul memiliki rasio likuiditas yang baik. Hal ini tentunya berkaitan dengan kinerja keuangan PT Sido Muncul itu sendiri, karena tingkat likuiditas akan menunjukkan tingkat ketersediaan modal kerja yang akan digunakan dalam aktivitas operasional, di mana elemen-elemen yang ada pada modal kerja ini adalah aktiva lancar dan utang lancar. Jadi, jika rasio likuiditasnya baik, maka kinerja keuangannya juga akan baik. Dan sebaliknya, saat likuiditas sebuah perusahaan rendah,
Bukan tidak mungkin usaha yang sedang dijalankan tersebut tinggal menunggu kebangkrutan karena tidak mampu untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Dan ketika kinerja keuangan perusahaan dikatakan baik, maka kinerja manajemen pun dapat dikatakan baik karena kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen perusahaan itu sendiri, di mana manajemen mampu mengefisiensikan modal kerja yang dimiliki. Selanjutnya, dari semua penjelasan slide di atas, saya dapat simpulkan bahwa kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul berdasarkan analisis current ratio dan quick ratio dapat dinyatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari besaran current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang melebihi standar pada umumnya. Dan nilai rasio PT Sido Muncul juga lebih tinggi dari nilai rata-rata rasio perusahaan pada sektor sejenis. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan yang liquid, yaitu perusahaan yang mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.